Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Pesona Inspira. Ya, semoga sehat selalu dan ceria selalu. Pokoknya harus tetap sehat dan bahagia ya. Apalagi di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu ini, tapi hatinya harus selalu menentu. Senang banget malam ini Pelangi bisa kembali menemani Pesona Inspira. Tentu aja di Female Talks featuring suara disabilitas ya. Seperti biasa dalam 1 bulan 2 kali Female Talks akan bareng dengan suara disabilitas yang merupakan kerjasama dengan Yayasan Karya Bakti atau yang kita kenal dengan Don Bosco. Dan buat Pesona Inspira yang pengen gabung sama kita, boleh banget bisa langsung WhatsApp ataupun telepon, bisa ke radio nomor WhatsApp Radio Pesona di 08. Nih aku gimana ya, kadang apal kadang enggak gitu ya. enggak bercanda, tapi ini aku sepertinya hafal nih walaupun ya 0823 2383 9996 ya. Dan buat Pesona Inspira boleh banget yang mau gabung ataupun follow di Instagram Radio Pesona, jangan lupa follow dulu di Instagram kita di @pesona_fm_wonosobo. Dan jangan lupa juga siaran kita juga bisa didengarkan nanti melalui Spotify ya. Kalau udah kita upload nanti Pesona Inspira harus dengerin nih yang buat yang ketinggalan nanti. Oke, langsung aja nih, malam ini Pelangi udah bareng 2 narasumber yang oke banget nih. Ya, seperti biasa ini aku bareng sama teman-teman dari Don Bosco atau Yayasan Karya Bakti, dan malam ini kita akan membahas soal kebijakan perlindungan anak disabilitas. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng 2 narasumber yang kece badai nih, yang ganteng-ganteng di sebelah saya. Ya, dan kebetulan malam ini saya juga sendiri, Mita lagi entah kemana, ya udahlah ya, biarin aja. Nanti kita akan kenalan bareng dengan narasumber kita yang keren. Dan setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Female Talks featuring suara disabilitas. Oke, masih di Female Talks featuring dengan suara disabilitas. Ini aku janji ya, tadi mau ngenalin 2 narasumber yang ganteng-ganteng di sebelahku nih. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ini ada Mas Antonius Tejo. Namanya panjang ya Mas. Aku ini 2 suku kata aja lah ya. Antonius Tejo aja gitu ya. Yang belakang mau disebutin? Gak usah. Oke, ini sering dipanggil Anton dan juga Tejo juga nih. Ya, Mas Tejo ini aku panggilnya Anton apa Tejo nih, Mas? Tejo aja. Oke, nama udaranya Tejo ya. Ada Mas Tejo ini salah satu guru Don Bosco dan sekaligus juga vokal poin perlindungan anak di Yayasan Karya Bakti. Oke. Dan satu lagi nih ada yang udah jauh-jauh dari Jakarta nih, khusus datang ke Wonosobo untuk talk show bareng kita hari ini. Ada Pak Fahmi Arizal. Bapak, selamat datang Pak. Beliau adalah project manager Yayasan NLR Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Gimana Pak, Wonosobo ini baru pertama kalinya atau udah berapa kali ke Wonosobo? Ini kali kedua. Kali tapi kedua. Di kali ini kayaknya agak panas ya. Oh iya, emang sekarang lagi panas ya Mas ya. Iya, karena dampak El Nino juga nih. Emang beberapa hari, nggak beberapa hari lagi sih, emang belakangan ini emang bulan-bulan gitu. Iya Mas ya, cuacanya emang panas terus nih. Ini kayak di Jakarta aja sih kalau menurutku udah. Malamnya enak adem. Malamnya adem, siangnya hampir sama ya. Oke, selamat datang di Wonosobo. Semoga nanti Mas Tejo ini dibetah-betahin aja, makanya diajak jalan-jalan ya. Siap. Yang jelas bisa ke Pesona dulu. Oh iya. Ini bagian dari jalan-jalan. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak ya Pak soal Yayasan NLR Indonesia itu seperti apa ya Pak ya. Tapi sebelumnya ini langsung aja aku mau nanya nih ke Mas Tejo dulu nih, karena bahasan kita malam ini adalah kebijakan perlindungan anak disabilitas. Nah, ini Mas Tejo sebagai vokal point perlindungan anak nih Mas. Kalau bicara soal perlindungan anak disabilitas nih, apakah kebijakannya tuh sama nggak sih kayak yang kebijakan yang sudah ada gitu?
Ini adalah mendaratnya kebijakan dari perlindungan anak. Jadi lebih fokus ke dari perlindungan anak itu. Karena ini sudah model disabilitas. Dari tempat kami disabilitas, lalu memang kami dasarnya dari situ, dari undang-undang yang berlaku juga, lalu kami daratkan menjadi punya karya bakti sendiri. Jadi lebih spesifik, lebih pas untuk teman-teman disabilitas di Yayasan Karya Bakti Don Bosco Wonosobo. Ini berarti bikin sendiri gitu atau gimana Mas? Yang ini nih yang ada di depan aku sekarang nih, ada buku apa ini, bisa diceritakan mungkin ke Pesona Inspira? Oke, ini adalah dokumen kebijakan pengamanan dan perlindungan anak. Jadi sebenarnya Yayasan Bakti Karya Bakti itu sudah ada, tetapi memang masih berupa catatan-catatan kecil. Jadi hasil refleksi dari berbagai kegiatan, berbagai kejadian yang ada, lalu dicatat, lalu dari nanti akan bercerita banyak Mas Fahmi. Dari itu didorong oleh dari NLR, yuk sama-sama kita melindungi teman-teman disabilitas yang ada di Wonosobo. Lalu kami juga ngobrol dengan dari NLR, lalu berdasarkan dari catatan-catatan dan refleksi dari yayasan. Setelah itu kami susun, kami buat, kami rangkai agar ini menjadi sebuah buku, tetapi yang pas untuk disabilitas, terutama yang di Karya Bakti. Jadi memang ini sebuah hasil refleksi, sebuah hasil pergulatan, hasil perjalanan juga. Jadi dari berbagai kejadian dan catatan di Karya Bakti. Itu udah lama Mas disusunnya Mas? Ini disahkan pada tanggal 25 Februari 2022. Oh, baru setahun yang lalu lah ya. Iya, Oke. betul. Tapi ini bisa nggak diterapin misalnya dari yayasan lain gitu yang sangat bisa. Oh gitu. Iya, sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Ya, bisa. Betul. Baik, wah ini keren ya. Ada muncul buku dokumen kebijakan dan perlindungan anak khusus untuk anak-anak disabilitas. Iya. Ya, oke. Nah Mas, kalau ngomongin perlindungan anak kan kita nggak bisa jauh-jauh dari bentuk-bentuk kekerasan nih. Apa sih Mas sebenarnya yang anak-anak disabilitas tuh rentan kena kekerasan apa aja sih sebenarnya? Oke. Memang hubungannya juga akhirnya sangat banyak. Karena sebenarnya anak-anak itu tidak tahu apa yang mereka lakukan itu melanggar atau tidak. Ini yang anak lakukan ini benar atau tidak, mereka nggak tahu. Lalu dari situ memang pertama kali adalah pendidikan seksualitas yang pertama kali dilakukan. Lalu yang kedua adalah bentuk kekerasan pada anak itu apa saja. Setelah sosialisasi itu, lalu kita membuat ini. Jadi hasil refleksi yang dari perjalanan dulu, perjalanan bruder-bruder, perjalanan kami guru, lalu berbagai catatan itu kita kumpulkan dengan undang-undang yang ada. Nah, contohnya adalah nunyul anak, lalu kamu bodoh, kamu malas. Itu jadi hal-hal seperti itu yang lalu oke lah, tidak sakit, tidak apa-apa, tetapi efeknya nantinya. Nah ini yang lalu menjadi pemikiran kami bahwa kita harus membuat ini nih. Itu dari anaknya sendiri. Lalu dari pihak gurunya, dari pendampingnya dan lain sebagainya adalah non sewu. Kalau zaman saya SD ya, zaman saya SD masih pakai garisan yang kayu atau itu masih garis. Ya. Begitu kuku panjang, tak. Ini ada bukan kegiatan ini lagi yang kita lakukan saat ini, tetapi bagaimana lalu menyadarkan bahwa yuk kita sesuai dengan visi misi Don Bosco, Yayasan Karya Bakti adalah cinta kasih. Yuk kita melakukan semuanya itu dalam rangkaian cinta kasih. Jangan pakai tangan. Karena gini, saya pernah mendapat sharing dari teman bahwa anak itu kan harus disentuh. Nah kadang sentuhan kita itu yang kita anggap guyonan dilihat orang itu beda. Ya. Gimana kamu? Ayo belajar. Nah kadang itu yang lalu, padahal kita mau yuk semangat, yuk belajar, tapi kalau ada orang yang melihat, lah kekerasan ki. Nah itu loh ya, lalu ya kita akhirnya biar aman semuanya, biar kita berjalan dengan baik proses pembelajaran, proses pendampingan,
kita membuat ini. Lalu ada lampirannya, lalu memang dibantu dari NLR. Jadi kami memang didorong untuk itu, yuk biar semuanya berjalan dengan baik, guru bekerja dengan tenang, murid belajar dengan baik, dan semuanya lingkungan pun bukan hanya guru, karyawan semuanya, pokoknya civitas akademi di Karya Bakti ini semua harus tanda tangan. Jadi memang tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Seperti itu cerita panjangnya. Wow, keren ya. Wah, luar biasa. Ini kita harus kasih aplaus sih ke Karya Bakti sih, karena sedemikian rupa ya membentuk sebuah kebijakan nih untuk mengantisipasi adanya kekerasan di antara anak-anak disabilitas. Dan apalagi kan mohon maaf nih teman-teman disabilitas kan, kalau yang di Karya Bakti kan emang terbatas soal ini ya Mas, jadinya ya emang susah ngomonginnya ya akhirnya ya. Oke, tapi gimana sih Mas cara mencegah mungkin biar ngomongin mereka gitu, biar mereka itu tidak terlibat kekerasan satu sama lain tuh caranya gimana Mas? Oke. Cara yang kita lakukan sebenarnya sudah banyak. Sosialisasi yang tadi saya katakan itu, lalu pendekatan bagaimana. Jadi sosialisasi itu bukan hanya ke anak, tetapi ke pengasuh, ke karyawan, ke guru, ke anak. Jadi ada 4 lapis yang memang harus didasari dulu ini. Nah, lalu yang langkah selanjutnya setelah sosialisasi adalah kita langsung terjun, yuk gimana cara menegur anak dengan model kekinian tetapi anak tetap sampai. Tidak gampang seperti itu, makanya daya tangkap anak juga berbeda. Kita ngomong tentang seksualitas dengan anak tidak segampang kita berbicara dengan orang mendengar, tidak. Tetapi bagaimana lalu kamu tidak boleh memegang pantat misalnya, lalu tidak boleh memegang kemaluan teman kamu, apalagi lawan jenis kamu. Ini yang lalu menjadi perhatian. Mungkin mereka guyon melihat di HP, di media sosial dan lain sebagainya, tetapi bagi kami kan, waduh, ini nggak boleh, kalau terus-teruskan nggak boleh, karena semuanya laki-laki di tempat kami. Jadi yang kami takutkan adalah nanti terjadi sesuatu hal lalu di luar jangkauan berbahaya. Nah, ini yang lalu kami contoh-contoh kecil. Jadi yang ngomongi anak adalah dengan realnya saja. Kamu tidak boleh memegang kemaluan kamu, kemaluan teman kamu atau lawan jenis kamu, lalu pantat dan lain sebagainya. Jadi tekniknya di kemarin yang saya pakai, ada gambar orang siluet orang, lalu mana yang tidak boleh disentuh atau teplak, itu bahasa Indonesianya apa ya? Dipukul kali dipukul, ya. Disentuh dan tidak boleh dipukul. Lalu mereka membuat panah sendiri. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada yang ngomong itu dosa. Itu ya apa-apa. Yang penting adalah ini berjalan dan anak-anak tahu. Jadi memang harus dengan visual. Itu ya. Dan yang real, yang jelas. Oke, itu dengan visual tuh memudahkan teman-teman yang ada di Yayasan Karya Bakti untuk Iya. Oke. Iya. Tapi ada nggak sih Mas kayak misalnya contoh-contoh kecil gitu kekerasan yang teman-teman di sana pernah alami gitu, ada nggak? Atau di luar deh, nggak usah di Yayasan Karya Bakti, mungkin yang sama-sama tuli tapi kekerasan apapun gitu yang jadi korban atau dia pelakunya gitu. Siap. Kalau kita ngomong Karya Bakti saja. Oke. Jadi memang kekerasan biasa sih laki-laki gelut itu gaweannya ya, maksudnya itu. Jadi memang gelut di ini nggak di ombak banjir. Anak lanang kita ranakal ki nggak lanang. Iya. Itu satu. Lalu jadi ya itu paling banyak kejadian, saya juga kurang tahu, kami juga harus lalu nanti selidiki lebih lama adalah yaitu lagi jualan lalu dipukul bokongnya, nggak boleh kamu, bercanda, bukan, walaupun bercanda itu tidak boleh. Nah, itu contoh-contoh kecil yang sebenarnya yang harus
apa ya? Nantinya untuk nantinya kalau itu menjadi kebiasaan tidak langsung ditegur, itu akan menjadi sangat tidak baik. Itu Iya, contohnya. betul. Contoh kecil. Oh, contoh kecilnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya guyon loh mereka, Iya. karena mereka juga nggak tahu ini salah atau benar, mereka nggak tahu. Nah, lalu ya itu akhirnya kita sosialisasi bahwa ini salah, ini benar, ini nggak boleh, ini boleh dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya dokumen ini, Mas, apakah cukup efektif, Mas? Ya, oke. Ini adalah langkah langkah awal, langkah untuk biar semuanya tahu. Jadi ketua yayasan kami itu tidak setelah ngeprint ini, nah ini pinternya ini, triknya seperti ini. Jadi setelah ngeprint yang harus ditandatangani, silahkan dibawa pulang, dibaca di rumah, nanti kesini baru ditandatangani. Tidak langsung ini dokumen tanda tangan minta, gitu. Bukan. Nah ini yang lalu menjadi oh gitu ya. Nah setelah tanda tangan, lalu beberapa minggu kemudian nggak sampai sebulan dikumpulkan. Apa yang kamu tangkap dari tanda tangan yang kemarin dilakukan? Nah ini yang lalu menjadi diskusi bersama akhirnya. Oke. Nah, dengan ini lalu semua bisa menegur. Oh ini nggak boleh, ini baik. Lalu paling tidak itu punya kontrol diri. Oh ternyata ini juga anak-anak juga perlu perlindungan juga ya. Oke. Mereka tahunya ada perlindungan anak, tetapi ini lebih spesifik. Jadi saya bekerja di tempat teman-teman disabilitas, jadi saya juga harus bertanggung jawab dengan mereka untuk menjaga dan lain sebagainya. Oke, wah keren banget. Jadi ada komunikasi dua arah ya, Mas ya, Yap, tetap ya, betul, antara betul, yang ya. membuat kebijakan dengan anak-anaknya Ya, sendiri ya, gitu ya. ya. Oke, keren banget. Terus kalau ada nggak sih, Mas, hukumannya gitu buat teman-teman gitu yang Oke. melanggar gitu, mungkin kasih contoh kecilnya aja gitu. Siap. Jadi sebelumnya ini ada lampiran banyak, sampai lampiran mengambil foto pun ini harus ada apa namanya ya, Mas, Concern. ada inform concernnya, harus ada kesepakatan dengan anak, Oke. dengan orang tua. Jadi ini memang langkah yang baik. Nah kalau hukuman kami masih satu peringatan, yang kedua lalu modelnya peringatan plus, kamu dengan seperti ini disidang dengan saya, lalu kepala sekolah, dengan BK. Kalau ketiga keputusannya adalah keluar. Tetapi sampai sekarang ya paling hanya tahap pertama tok, karena baru tahap pertama pun teman-teman sudah saya salah, saya minta maaf. Oke. Seperti itu anak memang. Jadi apa ya, baru sekali saja sudah oke. Iya, Jadi iya. puji Tuhannya, alhamdulillahnya di situ. Oke, Seperti wah itu. keren banget nih. Wah, ini aku mau langsung nyambung nih ke Pak Fahmi nih, Pak. Dari Yayasan NLR Indonesia itu memang ini ya Pak, concern terhadap perlindungan anak disabilitas, dan mungkin mau kasih tanggapan nih dengan apa yang sudah dilakukan Yayasan Karya Bakti, Pak. Ya, terima kasih. Betul ya. Jadi NLR Indonesia ini kami berkontribusi ya, mendukung Karya Bakti untuk bisa mendevelop ya, mengembangkan dan mengesahkan produk kebijakan perlindungan anak dan kaum muda. Kami sebutnya perlindungan anak dan kaum muda, untuk bisa dimiliki oleh organisasi mitra. Kami menyebut organisasi mitra karena kebetulan memang NLR Indonesia ini saat ini kami bekerja di 7 provinsi, ada 16 kota kabupaten, dan di wilayah tersebut kami bekerja sama dengan organisasi yang serupa seperti Karya Bakti, yaitu organisasi yang fokus memberikan dukungan dan dampingan kepada anak dengan disabilitas dan kusta. Kenapa ini menjadi penting? Pertama adalah fokus kita adalah anak. Masa sih kita mengklaim dirinya sebagai lembaga yang peduli terhadap anak, tapi kita nggak punya mekanisme perlindungan anak, nggak punya kebijakan dasar hukum tentang perlindungan anak. Itu dasarnya itu. Setelah kami coba melakukan asesmen, beberapa organisasi
sudah ada dalam catatan-catatan kecil seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tejo, ada catatan-catatan tapi belum terbangun dalam sebuah sistem kebijakan yang menyeluruh mulai dari pencegahan, dukungan ya, sampai dengan proses penanganan kasus, pelaporan dan penanganan kasus. Itu menjadi latar belakangnya sehingga akhirnya di tahun 2021 kami mendorong semua organisasi mitra kami untuk bisa memiliki dokumen yang sama. Dan dasar hukumnya sebenarnya banyak ya. Pertama, ada undang-undang perlindungan anak yang sudah dideklar oleh negara. Pertama di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ya, yang kemudian diperbarui dan diperbaiki oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perubahan perlindungan anak. Jadi sebenarnya makin lengkap dan makin komprehensif. Selain itu spesifik kasus yang terjadi misalkan di Don Bosco, karena kita anak dengan disabilitas, ada juga undang-undang tentang disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu juga disinkronkan. Karena berarti kita mengacu kepada bagaimana perlindungan anak pada umumnya. Yang kedua adalah anak dengan disabilitas dengan kondisi tersendiri. Itu menjadi dasar hukum, dan itu undang-undang tersebut memang mewajibkan semua pihak, entah itu pemerintah, organisasi swasta, ya, lembaga pendidikan, pelayanan, ruang publik, apapun itu harus patuh terhadap bagaimana mewujudkan perlindungan anak dan kaum muda. Dan mungkin saya tambahkan sedikit informasi bahwa anak ini, ya definisi anak adalah semua orang yang dia berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan orang muda adalah antara 18 tahun sampai dengan 24. Kenapa ya mereka dikelompokkan menjadi anak dan kaum muda tadi? Karena mereka berada dalam posisi rentan, ya. Rentan itu dalam hal misalkan anak, mereka dalam posisi tumbuh dan berkembang. Secara fisik dia sedang tumbuh, mungkin semua peran fungsinya belum maksimal, ya, karena sedang bertumbuh. Apalagi anak-anak di bawah 10 tahun misalkan yang masih kecil tubuhnya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah secara psikologis, mereka juga sedang berkembang, sedang mencari bentuk bagaimana karakter dirinya seperti apa, itu sedang berkembang, dan yang akan dibentuk oleh keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan semua pihak. Dan para pihak ini yang nanti akan terlibat dalam pembentukan tumbuh kembang anak, ya, itulah yang harus bersama-sama memastikan mereka dalam situasi yang aman. Makanya kebijakan perlindungan anak dan kaum muda ini menjadi penting dan muncul. Dan spesifik kenapa ditambahkan kaum muda, karena ternyata usia 18 sampai 24 meskipun mereka secara undang-undang sudah dianggap dewasa, tapi mereka memiliki kerentanan yang hampir serupa dengan anak karena belum sepenuhnya mereka bisa mandiri. Ada beberapa area yang masih tergantung dengan orang tua atau kelompok dewasa lainnya dan sebagainya. Jadi itu dasar awal, ya, kenapa undang-undang ini menjadi penting, kebijakan ini dimiliki oleh organisasi-organisasi yang concern terhadap anak. Karena Don Bosco itu pasti setiap hari ketemu anak. Yeah. Bahkan di Don Bosco kebetulan ada asrama juga, berarti mulai dari tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, itu anak. Dan persinggungan tadi memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang kita tidak sadari, ya. Kita tidak sadari. Tadi Mas Tejo sudah sampaikan kekerasan contoh-contoh. Saya mungkin boleh menyampaikan lebih detail tentang kekerasan itu. Sebenarnya kekerasan itu terbagi atas 3 atau 4 ya saya. Nanti kita jabarkan ya. Pertama, kekerasan itu sendiri. Kekerasan itu yang mungkin sering terlihat adalah kekerasan fisik, ya, yang tadi sampaikan, dipukul, dicewer, dicubit, tempeleng, apapun itu ke fisik. Yang kedua adalah kekerasan verbal, ya, kita berbicara, mengata-ngatai, mengejek dan sebagainya, atau merendahkan dan sebagainya, itu ada kekerasan. Yang ketiganya adalah kekerasan seksual, yang sifatnya sampai ke pelecehan, mulai pelecehan ringan, ya, dengan siulan dan sebagainya, atau dia nyolek-nyolek sampai kepada kekerasan seksual yang berat. Itu kekerasan yang udah pasti, ya. Yang berikutnya yang tidak kita sadari, yang kedua adalah
penelantaran. Nah, penelantaran itu adalah membiarkan anak mereka pada posisi yang berbahaya, dalam posisi yang mengakibatkan dia tidak bisa tumbuh dan kembang secara optimal. Contohnya nih, yang paling simpel, orang tua tidak menyekolahkan anak, itu penelantaran. Negara tidak menyediakan sekolah yang layak, ya, yang bisa dijangkau, itu penelantaran, ya. Padahal mungkin kita anak belum perlu sekolah atau apa, itu penelantaran. Atau misalkan anak dibiarkan, misalkan sekarang nih, semua anak main gadget, dibiarkan main gadget seharian, itu penelantaran. Karena efek gadget itu akan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap anak, bahkan dampaknya bisa sangat panjang gitu. Itu contoh. Atau ada anak yang dibiarkan rokokan atau apa, itu penelantaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah bagaimana anak ini dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan, misalkan kita munculkan, misalkan saya beberapa kasus mungkin kita juga pernah melihat, ya. Misalkan ada anak yang dibiarkan untuk dia ngemis di jalanan kayak gitu, ya. Di belakangnya orang tuanya nungguin tapi anaknya gitu. Itu eksploitasi. Itu yang paling terlihat. Eksploitasi yang lainnya adalah seringkali misalkan bagaimana misalkan kondisi keterpurukan seorang anak, misalkan ada anak dengan disabilitas, contohnya misalkan yang saat ini kami sedang dukung, ya, oleh Karya Bakti dan juga NLRI Indonesia. Tapi kemudian gambarnya itu sama kita difoto, ya. Kemudian kita sebarkan, ini kami mendukung anak-anaknya tuh di situ lagi misalkan kakinya amputasi, lagi nangis, lagi apa segala macam gitu, ya. Atau sekarang mungkin kasus yang lagi ramai di Gaza, ada anak dengan korban perang, ya, atau itu. Tapi kemudian kesedihan anak itu dieksploitasi dan kemudian kita minta uang dengan dalih itu. Tujuannya mungkin baik, tapi itu semua eksploitasi. Bahwa kita mengangkat sebuah penderitaan, ya, kemudian kita jual dalam konteks tertentu, dan kemudian kita akan meraih keuntungan, dan belum tentu juga keuntungan itu didapat sama anak, ya kan? Seringkali kalaupun dia juga sangat sedikit besarnya itu kebagian dia potong gitu kan, misalkan itu eksploitasi. Yang keempat adalah kejahatan. Ini udah jelas, anak-anak itu dijahati, ya. Maksudnya dijahati itu lebih tinggi lah dari kekerasan tadi, ya. Dia diculik, dia dibunuh dan sebagainya, itu udah kejahatan, udah pastilah. Jadi kekerasan itu sebenarnya tidak sesimpel yang tadi saja, tapi ternyata 4 hal ini adalah bagian dari kekerasan yang mungkin selama ini kita tidak sadari bahwa kita terlibat dalam proses kekerasan tersebut. Contohnya yang tadi penelantaran, gitu, ya. Nah, makanya misalkan sekarang di Karya Bakti sudah membuat kebijakan ini dalam rangka yang tadi, ya, bagaimana mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, guru dan sebagainya. Ketika ada anak yang misalkan dia berantem sama kita tidak dilerai, ya itu bagian dari penelantaran, karena membiarkan anak berbahaya terus, ya. Ada konflik tidak diselesaikan, contohnya itu. Kemudian yang tadi ada guru yang dia galaknya kebangetan, ya, dan kemudian mengambil beberapa tindakan kekerasan dan pihak lain mengabaikan. Itu 2 hal, gurunya melakukan kekerasan, pihak yang lainnya melakukan penelantaran. Nah, kebijakan ini adalah mengawal itu sama-sama, jadi tidak terjadi kekerasan di antara anak, kekerasan dari orang dewasa terhadap anak, kekerasan dari masyarakat atau sistem terhadap anak. Itu poinnya. Wow, keren. Tapi ini berapa lama berarti memberikan support kepada Yayasan Karya Bakti gitu? Udah berapa lama, Pak? Kalau kami NLRI Indonesia bekerja sama dengan Karya Bakti 2017. Jadi semenjak 2017 itu kita memberikan dukungan kepada Karya Bakti dalam bentuk peningkatan kapasitas building, kemudian juga ada pengembangan pedoman pelatihan, ya. Kemudian juga ada beberapa dukungan dalam bentuk misalkan alat bantu ataupun akses untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang lain, misalkan pemerintah dan sebagainya. Dan juga ada dukungan yang nanti melalui Karya Bakti untuk kebutuhan anak, ya. Dalam contoh misalnya di Karya Bakti dukungannya adalah pendidikan,
Berarti nanti kami dengan Karya Bakti sama-sama bikin program, ya kira-kira ada berapa anak yang ada di Karya Bakti, kemudian kira-kira kebutuhannya apakah peralatan sekolah, dukungan untuk pembiayaan, dukungan untuk misalkan makanan atau kesehatannya dan sebagainya. Itu kami sama-sama bikin program. Jadi yang kami bangun itu dengan Karya Bakti adalah bukan konsep karitatif yang diberikan sumbangan terhadap anaknya, tapi kita bikin program sistem. Anak ini diidentifikasi dulu kebutuhannya apa, mulai dari kesehatan, asesmen dulu dan sebagainya, ada pemeriksaan dari tenaga medis dan sebagainya. Ya itu kita sama-sama bikin proposal. Nah itu yang kami lakukan. Dan selain Karya Bakti, tadi saya sampaikan ada 16 kota kabupaten di 7 provinsi, dan totalnya rata-rata anak yang didukung oleh program ini sekitar 1.200 sampai 1.500 anak dengan disabilitas dan kusta setiap tahun yang didukung. Wow, gitu. Keren. Kita kasih aplaus dulu lah nih buat NLR Indonesia nih. Wah, keren banget ya Pak ya, program-programnya ini ya. Terima kasih. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi setelah komersial break berikut ini. Dan Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap di 92,1 Stasiun Informasi Terbaikmu. Iya, Pesona Inspira masih di Female Talks malam ini featuring dengan suara disabilitas. Buat Pesona Inspira nih yang baru aja dengerin kita nih, kita lagi sama dua narasumber yang keren nih, barengan sama Mas Tejo dari Yayasan Karya Bakti yang juga seorang guru dan Focal Point Perlindungan Anak, dan juga ada Pak Fahmi Arizal. Beliau adalah Project Manager Yayasan NLR Indonesia. Wah, kita mau terusin nih yang perbincangan tadi nih, keren. Aku tadi tertarik sih dengan Pak Fahmi nih tadi soal teman-teman disabilitas kalau sedang mengakses media sosial nih, itu kan pasti banyak banget dan kita akan susah memfilter ya Pak ya. Itu juga di situ juga akan mereka mikirnya ini bercandaan atau bukan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Mas Tejo nih Mas, kalau di Karya Bakti gimana nih Mas? Kalau misalnya teman-teman tuh lagi mengakses itu kan, di situ kan, wah sekarang media sosial tuh kan ini banget ya Pak ya, sangat rawan lah gitu. Salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga mereka di lingkup mereka. Jadi ada pengasuh juga, lalu ada dalam satu asrama itu mereka sudah punya susunan panitia. Susunan panitia hari jadi bukan. Sudah ada ketuanya, ini tim kebersihan, ini tim apa. Jadi mereka sudah sedang tetapi sedang belajar untuk yuk bareng-bareng mengatur diri. Nah, untuk penggunaan HP kami hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja. Oke, hanya hari Sabtu dan Minggu aja. Jadi Sabtu itu mulai jam 4 sore sampai jam 9:30 malam. Lalu kembalikan lagi ke pengasuhnya. Pagi setelah makan, setelah bersih-bersih, setelah membersihkan asrama semuanya, kira-kira jam 8 jam 9-an mereka diberi lagi. Sampai makan siang. Sore sampai sore, setelah makan siang sore dikumpulkan lagi. Jadi memang itu salah satu pembatasan ya. Tetapi untuk mereka browsing dan lain sebagainya, memang internet positif adalah menjadi pilihannya satu. Lalu yang kedua, kita itu setiap minggu pengasuh, setiap bulan 2 kali atau setiap minggu, saya juga lupa, selalu mengecek semua HP. Jadi bukannya mau mengganggu privasi ya, tetapi adalah demi menjaga yuk bareng-bareng berjalan ke yang baik. Dan apalagi ini dititipin orang tua ya Mas ya. Itu tanggung jawab yang sangat besar terutama bagi pengasuh. Pengasuh memang kerja ekstra di situ. Itu yang sementara dilakukan. Lalu jadi untuk mengantisipasi teman-teman itu nggak membuka sesuatu yang tidak pas. Seperti itu. Caranya. Apalagi sekarang ngeri banget pemberitaan di media sosial, wah. Hebat sekali. Kejahatan terhadap anak tuh sangat ini banget ya Mas ya. Oke, aku mau tanya nih ke Pak Fahmi Pak.
di Indonesia mungkin Pak, ada nggak sih Pak angka berapa mungkin data anak korban kekerasan, terutama anak disabilitas nih, mungkin punya datanya atau bisa diceritakan Pak? Kalau angka itu ada ya, cuman nih saya bicara angka itu saya agak ngeri ya. Jadi gini, di negara ini mereka sudah membangun sistem ya. Pertama, negara sudah ada kementerian khusus yang tugasnya adalah melakukan upaya perlindungan terhadap anak, yaitu Kementerian PPPA. Ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di kementerian itu juga ada bagian-bagiannya yang spesifik terhadap perlindungan anak, termasuk misalkan diantaranya adalah membangun daerah-daerah ya, kota layak anak. Contohnya ya, misalkan itu ada kriterianya, itu semenjak kalau nggak salah tahun 2010-an ya, saya lupa ya tahun pastinya, sehingga akhirnya semua kota kabupaten didorong untuk bisa memiliki menjadi daerah-daerah yang layak anak. Indikator layak anak itu yang tadi misalkan adanya infrastruktur yang mendukung terhadap anak, ya, pemenuhan hak anak. Kemudian yang berikutnya adanya SDM, mekanisme pengaduan, ya, kemudian mekanisme penanganan ya, terhadap kasus-kasus terhadap anak, dan lainnya, yang kemudian kerjasama dengan banyak pihak, dengan lembaga sekolah, dengan lembaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian selain itu juga di nasional dibentuk juga namanya Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Ini juga tugasnya sama ya. Kalau kementerian tadi tugasnya memberikan dukungan dan layanan secara sistem, kalau KPAI adalah dia tugasnya adalah memastikan hak-hak anak ini terjaga. Jadi dia akan masuk cross cutting pada instansi kementerian, lembaga, tidak hanya ke Kemen PPA, memastikan isu-isu anak ini di mainstreamkan dan sebagainya. Kemudian juga di antara itu juga dibentuk namanya ada forum anak. Ya, ada forum anak nasional, forum anak provinsi, kota kabupaten sampai level kecamatan dan kelurahan. Itu adalah sistem yang dibangun oleh negara. Nah, dari situ muncullah beberapa data kasus ya. Kemen PPA kalau nggak salah punya sistem data namanya Simponi ya. Simponi, saya lupa panjangannya apa. Di situ nanti ada pelaporan. Mereka bisa lapor secara online, telepon, atau bahkan datang kepada pusat-pusatnya yang tadi ada di tingkat daerah, yang nanti akan direkap kepada nasional. Kalau tidak salah, data di tahun 2021 ya, ada sekitar 831 kasus ya, khusus terhadap anak dengan disabilitas. Dan kebanyakan kasusnya adalah tadi kekerasan sampai kepada pelecehan seksual. Nah, ya. itu. Kenapa anak dengan disabilitas mereka menjadi rentan? Ya. Pertama adalah dari sisi usia ya. Ya. Usia anak berarti usia yang rentan. Ya, mereka secara fisik juga masih lemah gitu ya. Kemudian secara mengambil keputusan juga belum bisa, atau bahkan termasuk asertif ya, untuk menolak pun juga kadang-kadang nggak bisa, apalagi ketika mereka disabilitas. Misalkan kalau konteksnya di Don Bosco, mereka tuli, mungkin mereka nggak bisa mengatakan tidak dan sebagainya, misalkan seperti itu. Begitu juga ketika misalkan ini kasusnya disabilitas yang lain, disabilitas daksa atau netra, dia tidak tahu bahwa dia sedang dilecehkan gitu, atau bahkan ada disabilitas intelektual, ya Down syndrome atau apa, yang mereka tuh nggak ngerti, buat mereka dipegang tuh asik aja, mereka merasa nyaman, padahal itu sebenarnya sedang dilecehkan, apalagi ketika disabilitas berat. Nah, itu banyak sekali kasus ya, bahkan di program yang kami dampingi di Kupang pernah kami menemukan kasus pelecehan itu dilakukan oleh bapaknya, bahkan gara-gara ibunya sudah meninggal. Anak ini Down syndrome ya, jadi nggak ngerti, tapi kan dia secara fisik tumbuh kan, ya, perempuan ya, sebagai remaja tumbuh, bapaknya melecehkan itu, padahal harusnya bapaknya atau keluarganya menjadi pelindung utama gitu. Itu ironis banget. Akhirnya kita tuh sampai dampingi ke polisi, tapi bingung gitu ya. Kalau dipisahkan dengan bapaknya, siapa nanti yang akan mendampingi dan sebagainya. Tapi negara sebenarnya punya kewajiban hal seperti tadi adalah berarti dia menjadi anak negara harusnya. Tapi kan
dalam konteks implementasinya tidak semua misalkan lembaga-lembaga negara sudah siap juga mengambil peran untuk melindungi anak tadi gitu. Nah itu tadi contoh kasus yang tadi 800 itu adalah yang ditemukan di tahun 2021. Nah kebetulan LLR Indonesia, Karya Bakti dan juga beberapa organisasi yang concern isu disabilitas, kita bikin jaringan ya di Indonesia namanya Formasi Disabilitas, Forum Masyarakat. Saya jadi lupa ya kepanjangannya. Tapi intinya Forum Masyarakat tentang Disabilitas. Yang di dalamnya ada kurang lebih sekitar 250 organisasi disabilitas dan non-disabilitas yang concern. Nah itu setiap tahun kita membuat catahu namanya, catatan tahunan disabilitas. Dan di situ kita sedang mengidentifikasi kasus-kasus apa aja yang terjadi terhadap pelanggaran terhadap pemenuhan hak. Ya, jadi ini tidak hanya untuk anak ya, tapi untuk semua kelompok usia dan semua ragam disabilitas. Karena aspek-aspek utama yang biasanya ada di pemenuhan hak disabilitas itu ada hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, hak mata pencaharian, hak peradilan, hak akomodasi yang layak, dan apalagi pokoknya banyak lah ya hak-hak disabilitas itu banyak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tadi. Nah itu yang sedang dibongkar dan catahu 2022 berarti ya, karena 23 kan masih berjalan. Ini sedang digodok ya. Sebentar lagi akan launching. Nanti kalau sudah launching saya akan titipkan lewat Karya Bakti ya untuk bisa nanti jadi bahan untuk kita angkat ya di tema selanjutnya. Bagaimana fenomena pemenuhan hak ini ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Termasuk terhadap anak. Anak adalah kelompok yang paling rentan apalagi ketika anaknya dia sudah anak disabilitas, perempuan, dari kelompok miskin, minoritas, udah itu. Bebannya gana berlapis. Betul. Tapi kalau dia makin tinggi, misalkan strata ekonomi, strata sosial, anak pejabat segala macam, dia lebih aman. Tapi kalau yang makin bawah ya. Itu mungkin seperti itu kan. Berarti NL juga ini ya sampai ke pendampingan juga ya Pak ya? Ya, kami pendampingan. Tapi yang melakukan dukungan secara langsung adalah kawan-kawan mitra seperti Karya Bakti. Karena kalau kami home base di Jakarta, tapi nanti kami akan bekerja sama dengan organisasi mitra lokal yang memberikan dukungan secara langsung. Itu yang tadi 16 kota kabupaten adalah hanya untuk program yang anak. Sebenarnya NLR sendiri selain disabilitas, kita juga di isu kusta. Kita juga bekerja di jumlah pasti saya agak lupa ya. Tapi intinya semua provinsi di Indonesia itu pernah bekerja sama dengan NLR ya untuk memastikan bagaimana kasus kusta ini bisa direduksi. Mulai dari mencegah dari kasus penularan baru ya, kemudian yang berikutnya adalah jika terjadi kasus penularan, bagaimana kasus penularan kusta ini tidak mengakibatkan disabilitas ya akibat kusta. Yang kemudian yang berikutnya ketika dia sudah disabilitas tidak terjadi stigma diskriminasi. Kami sebutnya 3 zeros. Zero transmission, zero disability, dan zero exclusion. Itu adalah program yang kita lakukan, dan program yang kita lakukan dengan Karya Bakti itu bagian dari zero exclusion. Bagaimana anak dengan disabilitas dia mendapatkan hak yang sama dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Tadi yang kusta juga katanya Indonesia jadi yang nomor 3 ternyata ya di dunia ya, setelah India dan juga setelah India Brazil. India dan Brazil. Ternyata masih ada kusta ya. Masih ada. Ini perlu ditelusuri nih di Wonosobo masih ada apa enggak nih. Betul. Kusta itu kan mungkin kalau kawan-kawan pernah baca, dengar ya. Di Alkitab ada ya, di Al-Quran ada ya, kusta atau lepra istilahnya. Di Indonesia pun sejarahnya sudah sangat lama ya. Zaman Belanda itu ada program kusta sampai diasingkan di pulau dan sebagainya. Di Al-Quran ada, di hadis ada, di kitab juga mungkin ada di beberapa ayat dan sebagainya. Jadi sebenarnya penyakit kuno. Tapi ternyata penyakit kuno ini di tahun milenial karena Gen Z ya. Betul. Masih ada. Temuan NLR Indonesia dan kemudian juga direkap ya menjadi data resmi oleh negara, Kementerian Kesehatan.
itu temuan kasus antara 15 sampai 17 ribu kasus baru setiap tahunnya di Indonesia. Ya, itu luar biasa gitu ya. Bahkan di beberapa wilayah masih ditemukan kasus penularan kusta terhadap anak. Itu juga mengerikan. Ya, maksudnya ternyata anak juga banyak yang mengalami kusta. Sehingga akhirnya NLR nggak bisa diam ya, kita harus tetap terlibat di proses itu. Tapi memang isunya kusta ini adalah kalah dengan isu penyakit lain karena dianggap ini udah penyakit zaman dulu, udah nggak seksi segala macam. Padahal fenomenanya itu adalah masih banyak dan terjadi di antara kita. Di Jawa Tengah pun yang katanya sudah provinsi dengan eliminasi kusta, ada beberapa kota kabupaten yang masih ada dengan kasus kusta tinggi. Ternyata. Ya, saya cuma nggak bisa sajikan di mana dan datanya. Mohon maaf ya, mungkin nanti di sesi yang berikutnya. Siap. Ya, itu masih banyak terjadi dan khususnya paling banyak memang di wilayah Indonesia Timur. Yaitu masih sangat tinggi. Bahkan ada satu desa itu orang yang sedang mengalami kusta atau pernah mengalami kusta, mereka masih banyak dan mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akses pengobatan. Wah, itu. Dan yang paling ngerinya sebenarnya kan kusta itu kalau pengobatan itu gampang sebenarnya, murah dan gampang, ya bahkan gratis oleh puskesmas. Tapi yang jadi masalah adalah orang tuh sudah enggan, takut sendiri ketika dia mengakui dirinya kusta pertama, karena kalau dia mengklaim dirinya kusta, pasti keluarga akan mengucilkan, masyarakat atau lembaga layanan dia akan tidak menerima mereka, sehingga mereka ketakutan. Lebih baik mereka ini, karena kusta itu nggak kerasa, Mbak. Kusta itu kan penyakit saraf tepi ya, jadi ketika kena kusta, kita luka itu tidak sakit dan tidak sadar bahwa kita itu sedang kusta. Begitu, itu kondisinya. Beda misalkan dengan demam berdarah, kita meriang nggak dapat penanganan berapa hari meninggal gitu kan. Kusta enggak gitu, dia sangat lama prosesnya, sehingga orang yang misalkan dia terkena kusta, dia bisa inkubasinya itu bisa bertahun-tahun. Barulah kemudian dia mulai kerasa kulit biasanya paling sering muncul di kulit. Ya dia ada bercak putih atau bercak merah dan sebagainya. Ciri-cirinya itu Ciri-cirinya itu ya. Mungkin nanti kita bahas kusta secara lebih dalam ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ketika itu terlambat, dia akan merusak saraf tepi, sehingga akhirnya membuat beberapa organ itu nggak mati rasa. Itu yang membuat banyak orang dengan kusta diamputasi, jarinya habis, ya kakinya harus potong atau luka, tapi kemudian nggak sembuh-sembuh karena yang tadi dia tidak merasa sakit. Itu dasarnya itu. Wah, ini Pesona Inspira ini pengetahuan baru nih buat kita nih, karena selama ini kita udah kayak menganggap kusta itu udah nggak ada gitu ya, tapi ternyata angkanya cukup mencengangkan ya, Pak Fahmi ya. Wah, ini next kayaknya kita perlu bahas sih. Bahas lebih dalam ya. Jadi kenalan saja dulu ya. Iya, ini aku mau ke Mas Tejo lagi nih. Mas, kalau nggak salah tiap akhir tahun di Yayasan Karya Bakti itu ada semacam kayak gelar seni mungkin ya. Gelar seni untuk anak-anak nih, dan mereka biasanya menampilkan nih kayak tarian, terus juga hasil karyanya mereka, terus juga lukisan, terus ada kata-kata yang itu tuh kayak mengkampanyekan stop kekerasan gitu, stop bullying gitu ya Mas ya. Itu jadi, bisa diceritakan mungkin. Itu adalah kita kemarin melaksanakan pas tahun kemarin itu pas bersama dengan HDI. Hari Disabilitas Indonesia ya. Jadi itu kita laksanakan itu sekaligus gelar karya, sekaligus pentas seni, dan mendaratkan yang dari tulisan ini menjadi sebuah moto, menjadi sebuah anjuran, menjadi sebuah larangan. Jadi jangan membuli, lalu dan lain sebagainya. Pokoknya tidak boleh marah-marah, tidak boleh malas. Karena bahasa anaknya mereka seperti itu. Jadi lebih mendaratkan itu. Lalu bagaimana nanti teman-teman diawali dari karya bakti di Don Bosco, lalu nanti ditularkan keluar agar
yuk bareng-bareng membangun semuanya menjadi baik. Sebenarnya ke situ sih jadi dari kebijakan dan perlindungan itu. Ya. Nah ini terakhir nih Mas, aku mau tanya nih, ini kan tadi Pak Fahmi udah menceritakan nih panjang lebar nih soal dukungannya terhadap Don Bosco. Nah mungkin Mas Tejo mau ngasih tanggapan nih. Ini udah dikasih support nih dari NLR Indonesia nih yang keren banget. Mungkin mau kasih tanggapan nih Mas. Yang jelas yang pertama adalah terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah bahwa dengan kami bekerja sama atau didukung oleh NLR, satu, memang kegiatan kami itu menjadi kegiatan yang terstruktur, lebih tertata, yang jelas, terus lebih ternyata ada maksud sesuatu yang harus kami capai ke sana, tetapi jalannya seperti ini. Ya, ini yang lalu menjadi pembukaan pengetahuan kami juga bahwa ke sana itu tidak mudah, tetapi dengan langkah ini lalu akan menjadi dimudahkan. Lalu, ya contohnya seperti ini, seperti suara disabilitas. Jadi suara disabilitas memang dalam gambaran kami hanya akan sharing, kami akan ngobrol, tetapi bahwa dari acara sini lalu banyak teman-teman yang Don Bosco itu seperti itu toh, karya bakti seperti itu, tak tular ke karya bakti ya. Paling tidak itu. Jadi karena di Wonosobo juga dari banyak sharing, banyak pertemuan dengan teman-teman, masih banyak yang bingung kemana menyekolahkan anak tuli. Jadi ini sebagai usaha kami, sebagai ikhtiar kami untuk yuk bareng-bareng tulan ke Don Bosco, tulan ke karya bakti gitu. Itu karena ya sekali lagi adalah dukungan dari NLR Indonesia. Ya, sip. Terima kasih yang jelas. Ya, ini ada satu pertanyaan menarik nih. Ini ada dari Mbak Nur Hasanah nih di Singkir nih. Ini mau tanya ke Mas Tejo, katanya, Mas itu kalau untuk apa nih? Untuk pentas seninya nih, misalnya ada mengadakan lagi Don Bosco, apakah itu dibuka untuk umum nih Mas? Misalnya kalau bukan orang tua murid ataupun ya masyarakat biasa, apakah boleh nonton dan apakah akan ada lagi tahun ini gitu? Iya, yang jelas untuk umum. Karena kemarin sebenarnya kami masih semi, karena masih takut antara ketemu orang dengan itu masih memang masih menakutkan ya betul, efek pandemi. Tetapi untuk besok, yuk mari datang ke kami, mari melihat kami, paling tidak berjoget bersama kami. Oke, siap. Nih Mbak Nur nih ya, jangan lupa nih datang nih ntar bulan Desember ya Mas ya. Bulan Desember. Tanggalnya masih rahasia. Oke. Terakhir nih buat Pak Fahmi, mungkin mau kasih closing statement, Pak. Ya, kalau saya sih mungkin spesifik terkait dengan program yang dijalankan antara Don Bosco dengan Radio Pesona ini ya. Bahwa suara disabilitas ini menjadi penting untuk bisa disuarakan oleh berbagai cara. Dan saat ini kerjasama dengan Radio Pesona, saya melihat pasti akan berdampak luar biasa. Karena selama ini mungkin kita bicara tentang disabilitas, tapi ruang lingkupnya ya penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Padahal banyak masyarakat yang mereka juga perlu mendapatkan informasi yang berimbang. Tadi Mbak Pelangi menyampaikan tentang sosial media, mengerikan. Kalau kita tidak bisa terlibat di situ, memberikan informasi berimbang, ya kita akan kalah dengan informasi yang tidak tepat tadi gitu ya, yang kemana-mana gitu ya. Nah itu tugas-tugasnya kita. Jadi tugas NLR Indonesia, Karya Bakti, Radio Pesona, dan juga para pihak yang lain adalah bagaimana menyuarakan isu ini, informasi yang lengkap, informasi yang benar ya kepada masyarakat. Sehingga akhirnya dampaknya nanti ya semua masyarakat menjadi aware, dan kemudian tadi harapan cita-cita menuju ke masyarakat inklusi di Wonosobo pada khususnya ataupun secara umum di Indonesia itu bisa terwujud, karena saat ini masih banyak kelompok-kelompok yang belum bisa merasakan bahagianya sebagai warga negara Indonesia. Contohnya anak dengan disabilitas ya, merasa tidak diakui dan sebagainya, padahal mereka punya hak yang sama. Inilah kesempatan kolaborasi ini, saya sangat senang ya
dan Bosco dengan Radio Pesona bisa berkolaborasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini program ini bisa lanjut, amin, panjang ya, dengan tematik yang lebih seru, yang lebih dalam lagi dan sebagainya. Siap, oke, terima kasih Pak Fahmi atas kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta. 10 jam. Makasih juga nih buat Mas Tejo nih yang setiap Senin malam gitu mampir ke Radio Pesona gitu, nemenin kita talk show. Terima kasih banget. Pokoknya semoga programnya lancar semuanya. Mas, nanti juga persiapan teman-teman untuk pentas seni di Hari Disabilitas lancar juga ya Mas. Siap, ya. Aku pengen nonton lagi nih. Oke, terima kasih sekali lagi dan buat Pesona Inspira yang sudah bergabung mendengarkan kita dan juga yang udah ikut di live Instagram, terima kasih banyak. Dan kita jumpa lagi nih 2 minggu lagi. Pokoknya jangan lewatkan Female Talks featuring suara disabilitas ya, bersama saya Pelangi dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.